Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi PKN kelas 12 subbab B, yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Baik, yang pertama itu sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Manusia hidup di dunia tidak lepas dari kemajuan iptek. Dengan adanya iptek, kehidupan manusia kini sangat dipermudah. Namun, dalam perkembangannya, iptek mempunyai dua sisi, yaitu positif dan negatif. Agar tidak menimbulkan permasalahan negatif, manusia harus memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang pertama, dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Nah, sehingga iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakai manusia. Kemudian, dalam Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dibagi menjadi 3 ya. Ada bidang politik, bidang ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal yang Ibu tampilkan nih di sini di PowerPoint ya. Yang pertama itu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, kemudian mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Kemudian yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, di bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata yang ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal yang seperti Ibu tampilkan nih di layar ya. Yang pertama itu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kemudian yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Dan yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Dan yang kelima, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, kemudian yang ketiga di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam
perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, pakaian, informasi, dan ilmu pengetahuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pasti dalam pengaruhnya terdapat pengaruh positif dan negatif. Sudah seharusnya nih kita sebagai warga negara bisa membentengi diri dari pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Nah, serta kita harus bisa menerapkan nilai-nilai jati diri bangsa ya yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku seperti yang sudah ditampilkan di depan ya, di sini di PowerPoint. Oke, baik. Yang pertama yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Dan yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Baik, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Silakan apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.